Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Galatia pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Kemudian yang kedua dari Ibrani pasal 9 ayat 14. Kita juga baca bersama-sama. Jadi dua bagian firman Tuhan. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga kita membacanya. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang berikut dari Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14, dalam hitungan yang ketiga kita akan membacanya. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Terima kasih. Hari ini saya mau berbicara tentang waktu Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadi anaknya. Amin. Pengkhotbah pasal 3, Alkitab melaporkan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Bahwa dalam segala jeripaya manusia, kata pengkhotbah pasal 3 ayat 13, adalah pemberian Allah. Itulah yang saya maksudkan, bahwa anugerah Allah, pemberian Allah, kasih karunia Allah senantiasa nyata di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Hari ini saya beritahu bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Kita masih ingat bagaimana Allah di dalam kedaulatannya, ketika Tuhan Allah menghukum bumi dengan air bah. Dalam Kejadian pasal 6, tapi Alkitab melaporkan dengan jelas bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayatnya yang ke-8. Bahwa pada satu sisi Allah menyatakan penghukumannya, bahwa orang berdosa, siapa saja yang berbuat dosa harus dihukum. Itulah keadilan Allah. Tapi pada sisi yang lain, Allah menyatakan kasih karunia-Nya, sehingga Allah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya, karena dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi hari ini saya berbicara, kalau kita hidup di dalam limit waktu, menurut Alkitab, menurut perjanjian baru, ada 3 waktu yang harus kita pahami. Yang pertama, waktu kronos, yaitu waktu secara kronologi, atau yang disebut juga 1 hari 24 jam. Itu dalam bahasa Yunani dikatakan dengan waktu kronos, di mana waktu berputar seperti jarum jam, di mana Tuhan yang menciptakan waktu. Hal yang kedua adalah waktu kairos, itulah waktu Tuhan. Yang kata firman Tuhan dalam Galatia pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Haleluya. Amin. Itulah waktu kairos, di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah sejak kekekalan
telah merencanakan keselamatan. Bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Allah Tritunggal sudah merencanakan keselamatan sejak kekekalan. Bandingkan Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Jadi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa sudah sejak kekekalan. Dan oleh sebab itu hari ini saya beritahu, kalau kita beribadah pada saat ini, Tuhan sudah menetapkan kita di dalam kasih-Nya yang besar, di dalam kasih agape untuk kita menjadi anak-anak-Nya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya termasuk para pemirsa di rumah di seluruh Indonesia, apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah? Sebab Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Bahwa di dalam kehidupan orang berdosa, bahwa di dalam kehidupan kita yang terbelenggu oleh dosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab itu Nabi Yesaya mengatakan, kita sekalian telah sesat seperti domba, dan masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Hari ini saya mau beritahu bahwa di dalam waktu Kairos, saya memakai istilah Allah mengintervensi sejarah. Sejarah diintervensi oleh Sang Firman pribadi kedua menjadi manusia di Bethlehem. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa diselamatkan. Itulah yang Alkitab mengatakan, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang takluk kepada hukum Taurat. Hari ini saya beritahu, tanpa Allah mengintervensi dalam seluruh kehidupan kita, maka kita tidak ada di tempat ini. Amin. Izinkan firman dan roh hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara masih dibelenggu oleh belenggu-belenggu dosa, oleh keinginan daging, keangkuhan hidup, dan hidup-hidup duniawi yang masih membelenggu kehidupan kita, pagi ini saya beritahu, relakan hatimu supaya Bapa, Anak, dan Roh Kudus mau berintervensi di dalam pusat hidupmu. Supaya kamu tidak hanya memiliki pengetahuan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi kita harus mengalami karya Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Itulah waktu Kairos, di mana waktu yang akan menentukan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita ada di dalam waktu kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus atau tidak? Waktu Kairos tidak bisa terulang Bapak, Ibu. Tapi hari ini saya beritahu, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka waktu di dalam waktu Kairos inilah saudara akan menentukan bahwa firman mengatakan, barang siapa yang merdeka, kata Yesus, apabila anak itu memerdekakan kamu dari kuasa dosa dan belenggu dosa, maka kamu adalah anak-anakku. Amin. 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 Hamba dosa tidak ada di dalam rumah. Bapak Ibu nanti pulang baca Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Hamba dosa tinggal di luar. Saudara boleh masuk keluar gereja, tapi hari ini saya beritahu, kalau saudara belum menjadi anak-anak Allah, saudara akan tinggal di luar kerajaan Allah. Hari ini saya beritahu, kalau saudara melayani Tuhan, mungkin menjadi aktivis gereja, tapi saudara belum pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya beritahu, saudara akan tinggal di luar. Hanya orang yang menjadi anak akan tetap di dalam rumah Bapa. Haleluya. Kata Yesus, bukan kata saya.
Hari ini saya mau beritahu bagi semua pemirsa dimanapun berada, supaya membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Supaya ibadah kita tidak sia-sia. Sebab Alkitab mengatakan, Ia telah menyucikan hati kita dengan darah Yesus, bukan dengan rinso. Amin. Bukan dengan daya, tapi dengan darah Yesus. Amin. Darah Yesus menyucikan hati nurani kita, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Kekristenan akan mengalami stagnasi ketika kita menggantikan hal-hal yang prinsip dengan upacara-upacara gerejani yang hanya bersifat lahiriah. Beberapa waktu yang lalu ada gereja yang merayakan Paskah tapi disertai dengan mabuk-mabukan. Ya, anak-anak STT Tribakti tahu itu. Saya nggak usah sebut gereja mana karena nanti kurang etis. Ya. Paskah harus membawa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan Paskah membawa kita menjadi pemabuk. Tidak. Paskah harus membawa setiap orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Paskah harus membawa kita supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Paskah harus membawa kita supaya kita mau menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Waktu Kairos tidak akan kembali. Hal yang ketiga, waktu Aion. Itulah waktu kekekalan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam limit waktu kata Alkitab 70 sampai 80 tahun umur manusia. Tapi kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, jangan harap kita mau berada di dalam waktu kekekalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus tidak berdoa untuk dunia, tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus berdoa bagi orang-orang yang percaya. Bagi gereja, bagi setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Dia adalah Mesias, artinya yang diurapi sebagai raja di atas segala raja, sebagai imam besar agung, sebagai nabi agung, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, dan guru agung, guru di atas segala guru. Izinkan guru agung Tuhan Yesus Kristus membimbing kita tiap-tiap hari melalui firman-Nya. Bandingkan Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Yang berikut, yang kedua, proses dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran atau anak Allah. Saya mohon tolong ditampilkan di layar monitor Yohanes 8 ayat 34 dan 35. Saya mohon seorang mahasiswa tolong membacanya. Yohanes 8 ayat 34 dan 35. Inilah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Amin. Amin. Anak tetap tinggal di dalam rumah. Maksudnya rumah Bapa. Bukan rumah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang kita diami sekarang ini. Itu rumah secara lahiriah. Tapi Yesus membangun rumah, yaitu tubuh kita telah dibeli dengan darah yang mahal, dengan harga yang lunas dibayar.
supaya kita mempermuliakan Dia dengan tubuh kita. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang percaya sudah memuliakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan tubuhnya sendiri? Kalau anak-anak muda tidak memberikan tubuhnya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi memberikan tubuhnya kepada dosa, berarti dia menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Kalau ada orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi dia mempersembahkan tubuhnya, mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada ilah-ilah lain, termasuk berdoa kepada ilah-ilah lain, berarti dia melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata, orang-orang yang melakukan kekejian di hadapan Tuhan, dalam terjemahan yang lain, Tuhan akan membuang mereka dari hadapannya. Kalau Tuhan Yesus sudah membuang, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah membuang, siapa yang mau mengangkat? Tidak ada. Kecuali kita kembali kepada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus yang bisa mengangkat, menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari lumpur dosa. Hanya Yesus yang bisa merestorasi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari kegelapan dosa. Hanya Yesus yang bisa melepaskan hidup kita dari sisa-sisa manusia lama, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau kita tetap melakukan dosa, berarti kita adalah hamba dosa, meskipun kita sekolah teologi. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita melakukan dosa, baik secara sengaja atau dosa yang kita sengaja buat itu, berarti kita adalah hamba dosa. Sebab setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak bisa tinggal di dalam rumah. Makanya Yesus peringatkan ahli-ahli Taurat, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat ini, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Hari ini saya beritahu, kalau hidup kekristenan kita tidak mencerminkan Tuhan Yesus Kristus, jangan harap kita mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Sorga yang lain itu saudara masuk. Sorga yang lain yang saudara tuju. Tapi bukan sorga menurut Alkitab. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 3, orang percaya harus dibaringi dengan ketaatan. Kalau enggak, hukuman sudah tersedia. Iblis juga percaya, tapi iblis tidak taat untuk melakukan firman. Ya, jadi jangan kita menjadi anak-anak iblis. Bandingkan Yohanes pasal 8 ayat 44. Kita harus keluar dari kegelapan dosa, kembali kepada Tuhan, karena Dia adalah Juru Selamat yang dapat memerdekakan kita dari segala dosa. Hal yang ketiga, karena kita adalah anak, ayat 6, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Amin. Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Bukan manusia yang menyuruh roh anaknya. Bapa, Anak menyuruh Roh Kudus ke dalam hati kita. Terjemahan saya, karena kita adalah anak, maka Bapa dan Yesus Kristus menyuruh Roh Kudus ke dalam hati kita, sehingga kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastikan
bahwa ibadah kita bukan biasa-biasa saja. Hal yang terakhir, Ibrani pasal 9. Kuasa darah Yesus dapat menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Oh, ini luar biasa. Ya. Jadi hari ini saya beritahu bagi kita yang sudah lahir baru, kuasa darah Yesus harus menyucikan hati kita tiap-tiap hari, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kuasa darah Yesus harus menyucikan hati nurani, sehingga kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena darah Yesus menyucikan kita. Haleluya. Ini hal yang luar biasa. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa lepas dari karya Kristus. Itulah yang Pemazmur 91 mengatakan, orang yang hatinya melekat kepadaku, bila ia berseru, maka aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dari berbagai bencana, termasuk COVID-19. Amin. Amin. Kuasa darah Yesus, nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah menara yang kuat, akan melindungi setiap jemaat Tuhan, akan melindungi setiap orang-orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga dia mengalami kelepasan. Karena kita bukan dari dunia, kita dari dunia, tapi kita bukan dari dunia, kata Yesus. Haleluya. Amin. Mengapa kita bukan dari dunia? Karena di dalam kehidupan kita ada tanda-tanda milik Yesus. Kita harus beda dengan dunia. Boleh orang terkapar di sebelah kiri dan kanan kita, tapi orang hatinya melekat kepada Tuhan. Kata firman Tuhan, aku akan memuliakannya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus Kristus mengenal nama kita. Karena kita bukan menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Itulah orang yang percaya, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Haleluya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, supaya kemuliaan Tuhan nampak di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga hormat dan kemuliaan bagi Raja Kemuliaan. Pemazmur berkata, siapakah itu Raja Kemuliaan? Pemazmur menjawabnya, Tuhan jaya dan perkasa. Haleluya. Berikan, izinkan Raja Kemuliaan berkata di dalam kehidupanmu. Izinkan Raja Kemuliaan memimpin rumah tanggamu. Izinkan Raja Kemuliaan memimpin studimu. Izinkan Raja Kemuliaan menyertai keluar masukmu. Maka COVID-19 tidak berdaya, karena Tuhan jaya dan perkasa.